Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya pelajaran kali ini, yaitu subtema 3, ayo menjadi penemu. Kalian buka buku tema halaman 113. Kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya, lalu sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Baca dengan teliti teks biografi tentang perjalanan hidup Bapak Habibie berikut ini. Nah, ini ada bacaan ya. Silahkan kalian baca ya. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Ya, Bapak B.J. Habibie ya, itu salah satu dari tokoh yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yaitu Presiden yang ketiga. Ya, kemudian ini ada cerita tentang masa kecil beliau ya. Beliau memiliki semangat yang tinggi ya dalam belajar, terutama ilmu pengetahuan dan sains ya. Kemudian beliau itu berjuang di perantauan. Beliau pernah kuliah di ITB ya. Kemudian ketika kuliah beliau mencari uang untuk membeli buku. Jadi ketika kuliah beliau selain dibiayai orang tua juga membiayai sendiri untuk membeli buku. Nah, kemudian beliau juga pernah mendapat gelar diploma ing di Jerman. Berarti beliau pernah belajar juga di Jerman. Ya, berarti beliau ada di luar negeri, pernah di luar negeri. Kemudian menjadi dokter engineer dengan nilai sempurna. Ya, berarti beliau itu selain kuliah juga sambil bekerja, tapi beliau sukses saat itu. Kemudian buah dari kerja kerasnya, Habibie bekerja di industri pesawat terbang di Jerman. Kemudian beliau di Jerman itu menjadi vice president sekaligus direktur dan penasehat senior di bidang teknologi. Ya, beliau di Jerman itu sangat dibutuhkan ya. Beliau menjadi orang yang pintar. Kecintaan pada tanah air. Nah, ini untuk bab kecintaan pada tanah air. Setelah di Jerman ya. Kemudian pada tahun 1968 Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman. Nah, ini saking cintanya kepada tanah air. Kemutan ya, Indonesia juga memerlukan ilmu pengetahuan sehingga mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produksi industri dirgantara, maritim dan darat di tanah air. Kemudian beliau juga ketika diminta pulang ya, beliau mau pulang ya. Saat itu kemudian beliau menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang, kemudian beliau juga menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi sampai beliau menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga. Ya, walaupun di Jerman dia sudah sukses, ya beliau sudah sukses, namun ketika dibutuhkan oleh bangsa Indonesia maka beliau pulang. Ya, kemudian prestasi cemerlang buah dari disiplin kerja keras. Nah ini.
beliau menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori, bisa kalian baca ini, ada banyak. Kemudian Habibie Bapak Teknologi Indonesia, yaitu julukan beliau Bapak Teknologi Indonesia. Nah, tahun 1976 Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaan berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, dan seterusnya itu ya. Di tingkat dunia Habibie terlibat dalam berbagai proyek. Nah, ini banyak sekali ya, beliau spesialis untuk membuat pesawat terbang. Jadi beliau adalah tokoh di Indonesia ya yang jasanya sangat besar bagi Indonesia. Kita lanjutkan ya, jawab pertanyaan berikut, apa topik masalah dari teks tersebut? Ya, ini tentang B.J. Habibie. Apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Bukan ya. Kalau ini bukan. Jelaskan dan berikan contoh. Karena teks tersebut menceritakan tentang kisah hidup tokoh, bukan tentang ilmu pengetahuannya. Apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Ya, pesannya ya adalah kita harus semangat ya dalam mencari ilmu dan membuat karya-karya. Nah, kemudian sekarang ini yang akan kalian kerjakan ya, cermati kembali teks eksplanasi, pensil, dan seterusnya ya. Kita akan belajar tentang Puebi. Ini ada teks eksplanasi, pensil si kecil yang amat penting. Ya, ini Pak Guru ganti dulu tampilannya. Nah, ini ada teks pensil si kecil yang amat penting ya. Kalian catat ya, kemudian cermati kosakata non baku. Jadi nanti ada tulisan yang dicetak miring, kalian cetak miring atau di garis bawahi juga bisa ya. Nah, kemudian nanti contohnya ini, misalkan mana ini? Gimana sih? Ya. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih? Ini kan cetakannya miring ya, cetakannya miring, maka kalian buat cetakannya menjadi, ya maaf, kalian cari kata bakunya. Ya, kalian cari kata baku dari gimana sih? Pernahkah terbayang olehmu gimana sih? Berarti kita tulis nomor 1, yang dicetak miring kan gimana sih? Berarti kosakata non bakunya apa? Gimana sih? Bagaimana? Ya, gimana sih kan? Bagaimana? Oke, ini nomor 1. Kemudian yang kedua yang cetak miring lagi, bikin ya, bikin. Ini ada cetak miring bikin. Kalau kalian nulis di tulisan tangan, berarti di garis bawah saja ya. Jangan dibuat miring, agak susah. Bikin kosakata non kosakata bakunya apa? Ya, gimana sih kan bagaimana? Kalau bikin kosakata bakunya apa? Dan seterusnya ini ada beberapa ya, ada beberapa bacaan ya. Silahkan kalian tulis yang dimiringkan di tabel kosakata non baku, kemudian nanti kalian cari kata bakunya seperti kemarin. Ya, itu ada di halaman berapa itu? Pensil. Teks pensil. Nah, ini teks pensilnya ada di halaman 106. Kita lanjutkan. Untuk kosakata baku kemarin kita sudah catat ya. Insya Allah sudah paham semuanya.
Kemudian, nah ini, ayo berdiskusi, amati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut. Ini ada pabrik, ya. Kemudian, oh maaf, sebentar. Ini, perhatikan ini ada gambar pabrik. Kemudian ada distribusi, distribusinya itu yang gambar kapal ya, pesawat terbang. Kemudian ada gambar truk ya, itu kemudian disimpan di gudang ya. Setelah disimpan di gudang ini ya, pertama dari pabrik ini kemudian didistribusikan menggunakan truk atau pesawat, kemudian disimpan di gudang. Di gudang kemudian disalurkan ke toko, kemudian di toko dijual ke konsumen atau ke pembeli. Itu proses distribusi. Kita lanjut. Bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri? Berikan beberapa contohnya. Nah ini pengaruhnya ya. Pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang sangat penting, yaitu untuk mempercepat proses penyebaran barang dan dapat mengangkut barang dalam jumlah banyak. Ya. Untuk contohnya, sebuah barang yang diproduksi di luar negeri seperti HP, sepeda motor, televisi, dan sebagainya bisa didapatkan di Indonesia. Kita lanjut, nomor 2, apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo. Yang terjadi, ya, kehidupan masyarakat akan tradisional, ya, tidak mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Nah, kemudian tugasnya, ya, tugasnya ini. Amati kehidupan ekonomi di lingkungan sekitar sekolahmu. Buatlah cerita proses perjalanan satu benda yang dijual di lingkungan sekitar sekolah, yaitu dari benda tersebut dihasilkan, disebarkan hingga sampai pada dirimu. Ceritakan ceritamu dapat dalam bentuk tulisan atau gambar, ya. Buatlah dengan jelas, rapi, dan menarik. Kamu dapat memajang hasil karyamu di kelas sebagai bahan belajar teman-teman yang lain. Ya, ini untuk tugas ya. Kalian membuat gambar saja ya. Gambar proses perjalanan suatu benda sampai pada konsumen. Ya, misalkan ya suatu benda itu pertama dari produsen ya. Misalkan kalau di Mandirancang misalnya batik, berarti kalian gambar batik sedang dibuat ya. Kemudian tanda panah ya, tanda panah batik sedang didistribusikan, sedang dijual ya. Dijual kemana? Biasanya ke toko dulu ya. Ya, dijual ke toko dulu. Ya, misalkan. Terus tanda panah lagi sampai ke pembeli. Ya, dijual ke toko kemudian sampai ke pembeli. Ya, boleh seperti itu. Jadi 3. Ada proses produksi, distribusi, kemudian konsumsi. Minimal ada 3 proses tersebut. Nah, kita lanjutkan ya. Halaman 121 ya, pembelajaran 2. Ini tentang radio, penemuan radio, penemunya namanya Guglielmo Marconi. Ya, silahkan. Kalau ini termasuk teks eksplanasi karena tentang ilmu pengetahuan. Ya, kalian baca saja ya, tidak perlu dijawab ini pertanyaannya, insya Allah sudah paham. Kemudian ini juga ya, hak dan kewajibannya jelas, ini sudah
perlu ya dikerjakan. Ya intinya kalian baca-baca saja ya yang pembelajaran kedua. Ya ada anak boncengan motor bagaimana, silahkan kalian baca-baca saja. Terus kemudian untuk pembelajaran yang ketiga ini juga kalian baca ini rangkaian listrik, ini kalian baca rangkaian lampu di kelasku halaman 130 ya. Kemudian 131 ini kalian cukup baca saja sampai halaman 133. Ya, jadi intinya tugasnya ya, di sini Pak Guru tampilkan tugasnya. Yang Pak Guru beri tebal ya. Tentang kosakata baku dan non baku. Ya, tugasnya satu. Kemudian membuat ini dicatat ya, digambar kemudian dicatat gambar sebisanya ya, dicatat kemudian ini. Amati kehidupan ekonomi di lingkungan sekitar sekolahmu, buatlah cerita proses perjalanan. Ini soalnya. Ya. Kemudian, oh ya ini ada tentang hak dan kewajiban, ini cukup dicatat saja. Ini tentang yang halaman hak dan kewajiban. Nah ini, menurutmu mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Ya, kalian lihat. Agar kita dan orang lain tidak dirugikan. Ya, intinya ketika kita hak dan kewajiban tidak dengan tanggung jawab, maka orang kita dan orang lain tidak dirugikan. Kemudian apa yang akan terjadi jika orang kita tidak melaksanakannya, kehidupan kita dan orang lain akan terganggu. Yaitu tentang hak dan kewajiban. Ya, sekian video dari Pak Guru. Nanti Pak Guru share 10 menit lagi setelah video ini Pak Guru share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.